Jangan menafikan sejarah. Jangan. Sejarah organisasi NU ini dibentuk sejak awal dengan melibatkan seluruh keragaman. Partisipasi dari kalangan Habaib, kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan Gipo, itu sosok dari akar perumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU, dan juga dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya, saya bilang ya, dalam dokumen paling penting Mukadimah Kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut, mengambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Said Abdullah Hasan Assegaf. Dia juga memanfaatkan kebesaran tokoh Arab, ingat, Hasan Gipo sebagai presiden pertama pembentukan PBNU. Organisasi orang Nusantara, ulama-ulama Nusantara, terutama alumni Tebuiran yang merupakan alumni dari sebuah pondok pesantren yang berjasa besar bagi perkembangan Islam di Nusantara, khususnya pada abad ke-20, 1900-an sampai hari ini, yang tidak bisa dipisahkan keberagamaan Indonesia, khususnya agama Islam Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren Tebuiran. Walaupun hari ini banyak orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan, walaupun tidak akan berhasil karena terlalu banyak sumber sezamannya Mbak Hasyim Asy'ari, terlalu banyak sumber sezaman. Bagaimana narasi hari ini yang dikatakan bahwa seorang Mbah Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada atau pernah diperintahkan oleh seorang Habib namanya Habib Qasim untuk mendirikan NU. Padahal yang kita tahu dalam sejarah, bahkan tokoh sejarahnya juga waktu itu masih ada, yaitu Mbah As'ad, dan pernyataan beliau itu berhasil kita rekam, yang menjadi sumber sejaman yang tidak terbantahkan, bahwa pendirian Nahdlatul Ulama adalah oleh ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya, ditambah Jawa Barat dengan isyarah ilahiyah rabbaniyah dari Mbah Khalil Bangkalan, di mana Mbah As'ad Syamsul Arifin diperintahkan oleh Mbah Khalil untuk membawa tasbih dan tongkat, kemudian diberikan kepada Mbah Hasyim, dan ini tidak bisa dibantah. Nah, sekarang ada narasi-narasi baru di mana sejarah keluhuran pendirian NU itu mau dibelokkan. Nah, kalau kita diamkan, masa depan sejarah NU itu akan berubah arahnya sesuai dengan keinginan orang-orang yang merubahnya, jika kita sebagai penerus dari Mbah Hasyim Asy'ari tidak mau menjaganya. Memang NU tidak didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, mustahil organisasi besar didirikan oleh seorang tokoh. Walaupun beliau besar, Mbah Hasyim, tetapi NU didirikan oleh banyak ulama, yang ulama itu kemudian sepakat untuk menjadikan Mbah Hasyim sebagai pionir dan Rais Akbar yang pertama. Itu sejarahnya. Walaupun mungkin ide-ide dasarnya memang dari Mbah Hasyim, tetapi ketika mau mendirikan, yang mendapatkan ilham Rabbani adalah Mbah Khalil, diberikan kepada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kemudian mengajak para ulama, banyak ulama-ulama yang ikut. Kemudian ada katanya beberapa orang yang ikut dalam awal NU, kemudian sejarah dada. Itu teknis organisasi, dinamika yang ada pada saat itu. Dari mana saya tahunya? Dari ketika perjuangan Wali Songo Indonesia ini dibentuk. Perjuangan Wali Songo ini dibentuk, awalnya beberapa orang, kemudian banyak yang mendukung pengurus, kemudian ada, karena ada dinamika ketidakpuasan individu, akhirnya dia berhenti. Ketika akta notaris belum jadi, dia berhenti dulu. Memang dia pendiri awal, pencetus, tapi ketika dia karpe dewek, nggak mau bareng-bareng, kemudian dia tidak ada di dalam akta notaris itu. Dan sedangkan sejarah itu membutuhkan sebuah bukti empiris berupa catatan.